Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat simulasi routing pada Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita akan membuat sebuah jaringan sederhana yang terdiri dari dua PC. Yang masing-masing PC ini akan terhubung dengan switch-nya. Kemudian dari kedua switch ini kita akan menghubungkannya ke router, yaitu router 1841. Kita koneksikan semuanya dengan menggunakan flash Ethernet di sini. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi IP address dari PC 0 maupun PC 1. Untuk PC 0, IP address-nya adalah 192.168.1.1. Subnet mask-nya adalah default, yaitu 255.255.255.0. Sedangkan default gateway-nya adalah 192.168.1.5. Kita enter, kemudian beralih ke PC 1. IP address-nya adalah 10.0.0.1. Subnet mask-nya default yaitu 255.0.0.0 dengan default gateway-nya 10.0.0.5. Selanjutnya kita bisa lihat di sini bahwa switch 0 ke router dengan switch 1 ini koneksinya masih terputus, ditandai dengan gambar merah di sini. Untuk menghubungkannya kita bisa klik router 0, lalu pada config sini klik fast Ethernet, port statusnya kita on kan. Kemudian pada fast Ethernet 0/0 ini untuk PC 0, sedangkan 0/1 ini untuk PC 1. Untuk 0/0 kita isikan IP address default gateway-nya yaitu 192.168.1.5. Subnet mask-nya sekian, kita enter. Lalu kembali ke fast Ethernet untuk yang PC 1 yaitu 0/1. Kita on-kan terlebih dahulu port statusnya. Kemudian IP address-nya yaitu isikan default gateway pada PC 1 yaitu 10.0.0.5. Nah, di sini sudah terhubung. Selanjutnya kita akan tes ping dari PC 0 ke PC 1. Kita ping, lalu isikan IP address dari PC 1 10.0.0.1. Nah, di sini sudah ada reply dari PC 1. Kemudian kita ke PC 1 untuk tes ping ke PC 0. 192.168.1.1. Nah, untuk tes pingnya sudah berjalan dengan lancar. Kemudian kita akan simulasikan pengiriman paket data dari PC 0 ke PC 1. Kita pindah ke simulation, atur speednya terlebih dahulu, lalu kita play. Ini PC 0 mengirim ke PC 1, kemudian diolah dari PC 1 ke PC 0 untuk melakukan konfirmasi bahwa pesannya sudah berhasil. Oke, untuk simulasi yang pertama cukup sekian. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi routing table menggunakan yang namanya CLI atau Command Line Interface. Kita buat jaringannya yang baru. Ada PC 0 dan PC 1, kemudian ada switch 0 dan switch 1, lalu dihubungkan ke router 1841. Kita koneksikan. Nah, selanjutnya kita konfigurasi IP address-nya 192.168.1.1. Default gateway-nya 192.168.1.5. Kita enter, kemudian yang pada PC 1 ini
kita isikan 10.0.0.1 dengan default gateway-nya 10.0.0.5. Kita cek dulu di sini, routing table-nya masih kosong. Lalu kita ke CLI. Nah, kita ketikkan no, enter, kemudian enter saja. Untuk masuk ke mode privilege, kita bisa mengetik enable. Untuk kembali ke mode user, kita ketik disable. Sedangkan ketika sudah selesai, kita bisa mengetik logout. Langsung saja untuk mengkonfigurasi routing table untuk fast Ethernet 0/0, yaitu untuk PC 0. Kita ketikkan enable, kemudian ketik config, lalu enter saja. Nah, pada router config ini kita bisa langsung mengetikkan interface fast Ethernet 0/0. Kemudian setelah berubah menjadi config if, kita ketikkan IP address dari default gateway-nya PC 0, yaitu 192.168.1.5 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita ketik no shutdown. No shutdown di sini sama halnya dengan mengaktifkan mencentang tombol on pada port statusnya. Nah, setelah selesai kita ketik exit. Kemudian kita konfigurasikan untuk fast Ethernet 0/1, yaitu dengan cara ketik interface fast Ethernet 0/1. IP address-nya adalah 10.0.0.5 dengan subnet mask 255.0.0.0. Ulang itu, ada yang salah. IP address 10.0.0.5 dengan subnet mask 255.0.0.0. Ketika no shutdown, lalu kita exit, disable, kita X saja. Selanjutnya kita cek di sini routing table-nya, apakah sudah ada atau belum. Nah, di sini sudah ada 2 dengan type-nya C. C berarti connected atau terhubung. Kemudian seperti biasa kita lakukan tes koneksi dengan ping dari PC 0 ke PC 1, yaitu ping 10.0.0.1. Sudah ada reply, kemudian dari PC 1 ke PC 0 ping 192.168.1.1. Tes ini sudah berjalan dengan lancar, kemudian kita simulasikan dengan cara memberi informasi dari PC 0 akan dikirimkan ke PC 1. Lalu klik simulation, lalu play. Di sini sudah terjadi pengiriman data, kemudian dari PC 1 ke PC 0 untuk mengkonfirmasi bahwa pesannya sudah berhasil. Nah, ini sudah berhasil. Demikian simulasi dari routing dengan konfigurasinya menggunakan CLI atau command line interface. Selanjutnya kita akan ke studi kasus, yaitu membuat jaringan dengan 3 network dengan memanfaatkan HTTP server. Kita buat baru saja. Di sini terdapat 3 workstation, PC 0, PC 1, dan PC 2. Kemudian ada server. Yang pertama server sebagai DNS server, yang kedua server untuk situs misalnya akamigas.ac.id. Kemudian server yang selanjutnya adalah untuk server misalnya
ke sdm.go.id. Kemudian dari masing-masing ini kita tambahkan switch 1, switch 2, dan switch 3 sini. Lalu kita hubungkan terlebih dahulu dari server 0 ke switchnya, dari server sini ke switch juga. Ini kita buat sebagai DNS server. Kemudian kita konfigurasikan IP address-nya. Di sini kita ketik IP address-nya 192.168.1.1. Default gateway-nya adalah 5. Kemudian untuk yang ini DNS servernya IP address-nya adalah 192.168.1.2. Kemudian di sini kita klik IP address-nya adalah 192.168.1.21. Untuk subnet masih sekian dengan DNS servernya 192.168.1.2. Di sini juga kita IP address-nya adalah 192.168.2.2 dengan DNS servernya 192.168.1.2 untuk IP address-nya DNS server. Kita cek dulu di sini. Ini juga sudah. Selanjutnya kita ke PC2, yaitu IP address-nya adalah 192.168.3.1. Untuk DNS servernya 2. Untuk default gateway-nya jangan lupa yaitu 192.168.3.5. Untuk yang ini ke sdm.go.id ini IP address-nya adalah 192.168.3.2. Default gateway-nya adalah 192.168.3.5. Untuk DNS servernya 192.168.1.2. Kita cek terlebih dahulu satu-satu. Ini sudah terisi. Ini lupa. Di sini kita tambahkan default gateway-nya 192.168.25. Di sini 192.168.25. Oke. Untuk yang ini 192.168.15. Ini juga sudah dan servernya 192. Oke, selanjutnya kita cek servisnya HTTP. Kita on kan terlebih dahulu, sudah semua. Kemudian DNS service-nya kita on kan. Pada DNS server kita ke service, lalu DNS, kemudian name-nya adalah akamigas.ac.id dengan IP address-nya adalah sekian. Kita add. Kemudian pada sdm.go.id IP address-nya adalah ya. Kita add. Ini kita on kan terlebih dahulu. Kita cek service HTTP-nya sudah on belum? Sudah. Oke, kemudian kita hubungkan dengan router. Nah, di sini
Untuk port fast Ethernetnya hanya tersedia 2. Coba kita cek terlebih dahulu sini. Nah, ini terdapat connection error. Untuk mengatasinya, kita menambahkan modul tambahan, yaitu menggunakan WIC 2AM. Kita off-kan terlebih dahulu di sini. Lalu kita tambahkan 2AM. Bukan 2AM. Jadi ini WIC 1ENET. Tambahkan di sini. Nah, ini sudah ada. Kita klik di sini. Fast Ethernet 0. Kemudian salah. Kita klik tuh. Fast Ethernet 0 1 3. Selanjutnya kita ke router. Kemudian Fast Ethernet. IP address default gateway yang pertama yaitu 192.168.1.5. Subnet masnya sekian. Kita enter saja. Kemudian port statusnya kita on kan. Kemudian pada Fast Ethernet 0/1 IP addressnya yaitu pada default gateway kedua yaitu 192.168.2.5. Kita on kan. Nah, pada Ethernet 010 kita isi default gateway yang ketiga ini 192.168.35. Oke. Kita on kan. Selanjutnya kita coba tes ping dari PC 0 ke akamigas.ac.id dengan cara ping ke IP address-nya akamigas.ac.id yaitu 192.168.2.2. Ini sudah ada reply. Selanjutnya kita akan mencoba mengakses HTTP pada akamigas.ac.id dengan cara ke web browser, kemudian URL-nya kita isi akamigas.ac.id saja. Nah, ini sudah ada, sudah bisa kita akses. Kemudian coba lagi ke ksdm.go.id. Kita coba di sini ksdm.go.id. Oke. Sudah, lalu pada PC 1 kita coba service dari ksdm.go.id. Kita cek, nah ini sudah ada. Lalu pada PC 2 kita akan melakukan akses ke network yang ini, yaitu akamigas.ac.id. Ke web browser, kemudian ketikkan akamigas.ac.id. Nah, ini sudah ada. Nah, untuk lebih memperjelas koneksinya, kita coba tes ping dari PC 1 ke PC 0 maupun ke ksdm.go.id. Coba kita tes ping ke PC 0 dulu. Nah, ini sudah ada reply. Kemudian ke ksdm.go.id dengan IP address 192.168.3.2. Nah, ini sudah ada reply juga. Kemudian pada PC 2 kita akan tes ping ke PC 1
lalu akmg.ac.id, lalu PC 0. Yang pertama kita ke PC 0 terlebih dahulu dengan IP address 192.168.1.1. Selanjutnya ke PC 1 dengan IP address 192.168.2.1. Selanjutnya ada ke server akmg.ac.id dengan IP address 192.168.2.2. Oke, semuanya sudah kita testing. Selanjutnya kita akan mensimulasikan cara pengiriman data dari PC 0 ke PC 1, kemudian dari PC 0 ke server, PC 0 ke PC 2. Ini sudah ada 3. Coba kita percepat saja di sini. Nah, ini mengirim ulang sudah berhasil, lalu ke server berhasil, lalu ke PC 2 juga berhasil. Oke, demikian simulasi dari routing terhadap network yang berbeda. Sebelum mengakhirinya, kita coba melihat tabel routing pada router 0-nya. Nah, ini sudah ada 3 dengan statusnya C atau connected. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.